Hai penonton film, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini ya. Bicara tentang berciuman, tentunya itu sangat menyenangkan, membahagiakan dan bisa saja menggairahkan. Apalagi saat kita berciuman untuk pertama kali dan orang itu akan menjadi cinta sejati kita. Itu akan menjadi awal kisah yang sempurna untuk hubungan kita. Saat berciuman, sebagian orang bisa merasakan sensasi yang luar biasa dan dapat pula merasakan perasaan untuk meyakini kalau orang yang ada di hadapan kita ini adalah orang yang tepat. Namun apa jadinya jika kita bisa tahu masa depan hubungan saat kita berciuman? Tentunya akan seru. Selamat nonton film. Inilah Love at First Kiss. Di awal film, terlihat Jevis tengah berada di sebuah bar yang ramai. Tak lama dari itu, teman kencannya datang. Saat yang hampir sama, mantan pacarnya pun datang. Si mantan memberitahu si teman kencan Jevis kalau mungkin sebentar lagi dia akan diputuskan, karena Jevis selalu memutuskan wanita-wanita yang sudah berciuman dengannya dengan alasan mereka tidak berjodoh, karena Jevis bisa melihat masa depan hubungan yang dia jalani dengan berciuman. Bukannya mengelak perkataan mantannya, Jevis malah mengiyakan, membuat dia harus basah kuyup karena disiram segelas minuman oleh teman kencannya. Setelah itu, kedua wanita yang ada di hadapan Jevis mengumpat pria itu dan berlalu pergi. Di kantornya, Jevis dan karyawannya harus berkemas karena kantor penerbitnya bangkrut. Tidak ada novel yang mereka terbitkan, namun Jevis masih berkumpul dengan komunitas penulis dan penerbit. Saat tengah menyapa rekan-rekannya, Jevis melihat penulis yang novelnya dia kontrak. Dia menghampiri penulis berkacamata hitam itu. Mereka berpelukan. Setelah itu, Jevis bertanya, sejauh mana novel berikutnya yang wanita itu tulis? Sonsoles hanya berkata, "Aku pusing, tak ada ide yang bisa kutulis dan kuciptakan sebagai novel." Dia ternyata trauma dengan novel kedua, ketiga, dan seterusnya yang tidak mendapatkan penggemar. Penggemar hanya suka pada karya di novel pertamanya. Itu membuat frustasi dan sempat mengumpat penggemarnya. Sonsoles sudah mulai tidak waras nampaknya. Dia dengan keadaan mabuk bernyanyi dan berkata kasar pada Jevis dan semua anggota komunitas. Jevis terlihat kesal. Setelah dari komunitas, Jevis menerima ajakan sahabatnya Robertos. Di sana mereka makan malam. Lucia, pacar Robertos, nampak tidak senang dengan Jevis. Dia terus saja berkata sinis pada Jevis. Dia jengkel dengan Jevis yang selalu mempermainkan wanita setelah menciumi mereka. Namun terlihat Esther, wanita pirang sahabat Lucia, berusaha menenangkan suasana. Saat selesai makan, Esther mengajak semuanya minum-minum di klub malam. Namun Robertos tidak bisa ikut karena harus berada di kliniknya. Jevis, Esther, dan Lucia pun terpaksa pergi bertiga. Di klub malam, Lucia masih saja jutek pada Jevis. Esther yang mabuk mengajak keduanya untuk joget bersama. Esther menciumi Jevis. Seketika pria itu melihat masa depannya bersama Esther yang sangat menjijikkan. Namun, Esther memaksa Jevis menciumi Lucia. Seketika pula Jevis melihat hubungannya yang romantis dan indah bersama Lucia. Tapi itu tidak mungkin secara Lucia adalah kekasih sahabatnya Robertos. Jevis berusaha menjauh dan melupakan apa yang dia lihat di bayangannya. Esther mabuk. Lucia meminta Jevis mengantar mereka pulang. Lucia yang baru saja membawa Esther ke kamar di rumahnya menemui Jevis yang sudah membuat teh hangat. Di sana Jevis canggung pada Lucia karena dia tahu Lucia masa depannya. Namun Robertos sahabatnya. Saat Lucia mendekat padanya, dia segera pamit pulang karena grogi. Namun dia galau dan terus memikirkan Lucia. Sementara Lucia terlihat ilfil pada Robertos yang tidurnya ngorok. Pagi hari, Lucia yang ada hati pada Jevis datang berkunjung ke kantor penerbit milik Jevis. Di sana wanita itu nampak bingung harus berkata apa. Dia memberikan ide pada Jevis untuk menerbitkan novel penulis idolanya. Mereka pun ke tempat si penulis, mengadakan pertemuan untuk penggemarnya.
Jevis menyapa penulis tua yang baru saja selesai berbicara. Jevis menawarkan penerbitnya pada si penulis. Nampak pria tua itu bingung, namun Lucia membantu Jevis menjelaskan maksud kedatangan mereka. Membuat pria itu senang pada Lucia yang merupakan penggemar novelnya. Dia lalu bersedia diterbitkan oleh Jevis. Lucia dan Jevis sudah terlihat semakin akrab. Malam harinya, Jevis terlihat di bar. Pelayan wanita di sana bertanya pada Jevis, mengapa dia selalu dimarahi oleh wanita teman kencannya dan hubungan mereka selalu kacau dan Jevis terlihat terus sendiri. Ariana lalu menyeberang untuk mendekat Jevis. Di sana dia meminta Jevis meletakkan tangan di atas tangannya. Jevis pun melakukannya. Ariana berkata, "Tidak lama lagi kau akan mengungkapkan perasaanmu." Namun Jevis hanya bingung dengan tingkah Ariana. Ariana mengajak Jevis untuk makan crepe buatannya. Mereka lalu terlihat di sebuah rumah dan sibuk mencari alat pembuat crepe. Namun itu bukan rumah Ariana, melainkan rumah temannya. Ariana yang ketahuan mengambil alat pembuat crepe langsung lari. Jevis pun ikut lari tanpa tahu apa yang terjadi. Di dalam flatnya, Ariana menggoda Jevis. Jevis berkata, "Aku mencintai seseorang saat ini." Ariana lalu berkata, "Ramalanku benar tentang nanti kau akan mengungkapkan perasaanmu." Dia lalu pergi meninggalkan Jevis. Keesokan harinya, Jevis dan Robertos minum-minum di kafe. Jevis berkata pada Robertos untuk mengubah sikap dan lebih peduli pada Lucia. Takut Lucia bosan dengan kecuekan Robertos. Mendengar sahabatnya menyarankan untuk kebaikan hubungannya dengan pacarnya, dia terlihat punya ide dan pamit untuk pergi pada Jevis. Rupanya dia datang menemui Lucia yang tengah sibuk di kantornya. Robertos tiba-tiba berlutut dan melamar Lucia. Rekan kerja Lucia berharap Lucia berkata yes. Namun Jevis terlihat membujuk Robertos yang mengunci diri di kamarnya karena lamarannya ditolak Lucia. Jevis berhasil membujuk Robertos. Pria itu keluar kamar dan langsung memeluk sahabatnya dengan penuh kesedihan. Jevis menemui Lucia agar mau menerima lamaran Robertos. Namun Lucia berkata bosan dengan sikap Robertos yang hambar padanya. Jevis bertanya pada wanita itu, apakah keputusan Lucia tidak ada hubungannya dengan dirinya? Lucia terbata-bata menjawab tidak, namun memberi isyarat tertarik pada Jevis. Tapi Esther datang mengacaukan suasana. Esther jeli melihat perasaan sahabatnya pada Jevis. Dia meminta Lucia untuk jalan-jalan dengan pria itu, namun Jevis segera pergi tanpa pamit. Jevis terlihat sedang membaca naskah novel dari Sansoles. Karyawannya paham betul jika bos mereka sedang pusing. Dia lalu mengajak bosnya ke komunitas pembaca novel yang merupakan kantor Lucia. Di sana novel-novel Sansoles dikupas habis, kelebihan dan kekurangannya. Jevis senang mendapatkan jalan keluar untuk novel baru yang akan dia terbitkan. Jevis dan Lucia berpelukan karena merasa senang. Saat itu, benih cinta antara mereka pun tumbuh. Mereka berdua melakukannya di rumah Lucia. Namun setelahnya mereka canggung dan malu, apalagi Lucia yang memang pada awalnya tidak suka pada Jevis yang gonta-ganti wanita. Mereka sepakat untuk merahasiakan hubungan yang semakin intim itu. Jevis terlihat mengenang masa-masa indah saat bersama Lucia dengan terus melihat foto-foto mesra mereka. Setelah itu, Jevis terlihat membawa bunga. Di jalan dia bertemu Ariana. Ariana meminta tolong untuk dibawakan kandang kucingnya ke flatnya. Di flat Ariana, mereka berdua terlihat menikmati senja di luar bangunan. Di sana Jevis curhat pada Ariana jika Lucia adalah cinta sejatinya, karena saat pertama kali berciuman, Jevis melihat masa depan indah bersama Lucia. Ariana penasaran apa yang akan Jevis lihat saat mereka berciuman. Mereka pun sepakat melakukannya. Namun Jevis tidak melihat apa-apa. Mereka mengulang lagi dan tetap tak ada yang terlihat. Jevis berkesimpulan mungkin itu terjadi karena dirinya sudah menemukan Lucia. Jadi
Kemampuannya seketika hilang. Merasa tak mau mengkhianati Lucia, dia segera pamit pada Iriana. Saat kembali ke kantornya, dia kaget melihat Robertos. Robertos berkata itu kan bunga kesukaan Lucia. Jevis hanya menjawab, ini bunga yang gampang tumbuh, jadi aku membelinya. Mereka pun berpelukan karena lama tak bertemu. Saat Robertos kembali duduk, tak sengaja sikunya menyenggol mouse komputer Jevis. Di sana masih terbuka fotonya bersama Lucia. Jevis mengajak Robertos untuk minum di bar. Saat hendak pergi, Robertos tidak sengaja berbalik dan melihat foto sahabatnya berciuman dengan mantan pacarnya. Robertos marah dan langsung pergi tanpa sepatah kata. Jevis mengejarnya dan mencoba menjelaskan kalau dirinya melihat masa depan indah bersama Lucia saat mereka tidak sengaja berciuman. Robertos marah namun masih sempat berpesan untuk tidak meninggalkan Lucia. Jevis dan Lucia menjalani hari-hari romantis dan bahagia. Kini mereka pun tinggal bersama. Jevis menerima telepon dari karyawannya. Setelah itu, dia terlihat meminta penjelasan pada Sonsoles yang membuat novel dengan menjiplak novel klasik. Itu membuat Jevis benar-benar rugi besar dan bangkrut. Jevis meminta tanggung jawab Sonsoles. Sonsoles hanya berkata dia akan berusaha dengan mencari referensi dari seorang gadis perantau yang tidak lain adalah Ariana. Jevis pulang. Dia sudah tahu kalau akan ada kejutan ulang tahunnya. Dia berpura-pura terkejut. Namun aktingnya bisa dibaca oleh Lucia. Lucia kecewa karena Jevis selalu tahu apa yang akan Lucia berikan dan lakukan padanya. Termasuk tiket berlibur berdua untuk hubungan baru mereka. Lucia kesal karena Jevis menjelaskan apa yang akan terjadi nanti. Lucia meminta waktu untuk menenangkan diri dan terpaksa pergi berdua dengan Esther. Jevis ke rumah Sonsoles untuk melihat perkembangan gaya penulisan baru wanita itu. Namun di tengah-tengah situasi, Ariana pamit karena akan pentas drama. Jevis ikut bersama Ariana. Saat itu Lucia menelpon dan kesal karena semua kejadian yang dia alami sama dengan yang Jevis katakan sebelumnya. Jevis mulai melihat Ariana bermain drama. Ariana memintanya untuk menemaninya di panggung. Lalu Ariana melakukan aktingnya dengan sangat sempurna, membuat semua orang kagum. Jevis pun yang diguyur darah hewan ikut terkesima dengan aksi Ariana. Namun dia protes mengapa harus diguyur darah. Ariana menjelaskan itulah kejutan aktingnya. Dia membantu Jevis membersihkan bekas-bekas darah yang masih ada di wajah Jevis. Seketika Jevis terbawa suasana. Dia hendak menciumi Ariana, namun gadis itu menolak sembari memaki Jevis dan mengingatkan tentang pacar baru Jevis. Dia yang marah pergi meninggalkan Jevis setelah berkata, "Jangan jadi bajingan ya bro." Ariana terus membantu Sonsoles mencari inspirasi untuk novel barunya. Saat Sonsoles bercerita tentang seorang pria kampung yang dia sukai, Ariana berkata itu ide yang bagus untuk dijadikan novel, membuat keduanya senang. Lain, Robertos terlihat bersama novelis tua membahas tentang aksi sosial sesuai dengan novelnya. Saat hendak menjawab pertanyaan penggemar, Robertos melihat Jevis yang duduk di hadapannya. Robertos membahas tentang perselingkuhan sahabat dan pacarnya. Itu membuat Jevis tersinggung. Dia berdiri namun dia meminta maaf atas apa yang terjadi. Robertos yang memang sahabatnya berkata, "Aku sudah dari dulu memaafkan kamu." Mereka berdua berpelukan.
diiringi tepuk tangan orang yang ada di sana. Jevis berniat memberikan Lucia tanda tangan penulis idola wanita kesayangannya itu. Namun saat Lucia datang, dia masih kesal pada Jevis karena dia merasa liburannya saat itu sudah tertebak dan tidak spesial lagi. Dia bosan dengan indera keenam Jevis yang selalu tahu masa depan hubungan mereka. Lucia meminta Jevis untuk merenungi lanjutan hubungan mereka. Saat hendak tidur, Jevis mengajak Lucia untuk bertemu dengan Robertos. Lucia dengan jutek berkata oke. Saat hari janjian mereka, Jevis menelpon Lucia untuk pamit karena tidak bisa bersama menemui Robertos. Tapi itu hanya ide Jevis untuk mempersatukan Lucia dan Robertos kembali. Awalnya mereka berdua canggung, tapi karena masih ada perasaan cinta antara mereka, Lucia dan Robertos akhirnya berpelukan melepas rindu antara mereka. Melihat kedua orang yang dia sayang sudah kembali bersama, Jevis yang dari tadi melihat keduanya merasa lega. Saat pagi hari, Jevis mengangkat barang-barangnya dari apartemennya bersama Lucia. Jevis terlihat menyelipkan amplop di jendela Ariana. Saat dibuka, rupanya itu adalah tiket pesawat Ariana ke Australia, kampung halamannya. Jevis kembali ke rutinitasnya. Dia menerbitkan novel terbaru Sonsola yang sangat banyak peminat. Jevis dan Sonsola sangat bahagia. Pada akhirnya, mereka bisa membuat novel yang langsung banyak penggemar. Perayaan novel baru itu pun diadakan. Semua yang hadir di sana nampak bahagia. Di sana juga terlihat Lucia dan Robertos yang sudah kembali mesra. Sonsoles yang bahagia memberikan kejutan pada Jevis dengan mengundang Ariana untuk datang. Jevis menemui gadis itu. Ariana memberikan tanda-tanda suka pada Jevis sebelum pergi. Jevis mengejar Ariana dan mengatakan perasaannya, lalu menciumi gadis yang memang diciptakan untuknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan share video-video yang kamu suka ke orang terkasihmu. Selamat nonton film. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe nonton film.